Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani dengan NIM 08011382025113 dari jurusan Matematika Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Video ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah program komputer, yakni ada 3 soal untuk membuat suatu program dengan dosen pengampu yaitu Ibu Anita Desiani SSI MKOM. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu buatlah program mengecek bilangan genap dan ganjil dari sekelompok bilangan. Misalnya 1111111 bilangan ganjil. Nah, hal pertama yang kita lakukan sama seperti pembuatan program lainnya, kita ketikkan terlebih dahulu file header yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan file header iostream.h. Maka kita ketikkan include iostream. Kemudian pada baris selanjutnya kita ketikkan using namespace std semikolon lalu integer main. Kemudian kita berikan kurung kurawal buka sebagai penanda berawalnya program. Pada program ini kita membutuhkan satu variabel saja. Di sini variabelnya yaitu variabel bill yang dideklarasikan dengan tipe integer. Maka ketikkan int bill semikolon. Lalu selanjutnya kita ketikkan cout, masukkan bilangan, dan sin bill. Kemudian cout end line. Pada cout masukkan bilangan ini, pada saat program dijalankan, kita sebagai pengguna program diminta untuk menginputkan bilangan yang ingin kita cari, apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Kemudian untuk cout end line ini digunakan untuk memberikan jarak nantinya pada saat program dijalankan, jarak dari input yang ini antara input dan outputnya nanti. Nah, pada program ini kita menggunakan pernyataan kondisi if else. Nah, yang pertama yaitu if bill mod 2 apakah sama dengan 0, lalu buka kurung kurawal, ketikkan cout bill adalah bilangan genap end line. Kemudian tutup kurung kurawal if tersebut. Dan selanjutnya ke pernyataan kondisi else-nya. Nah, maka buka kurung kurawal lalu cout bill adalah bilangan ganjil end line semikolon. Kemudian tutup kurung kurawal else tersebut dan tutup kurung kurawal lagi sebagai penanda berakhirnya program. Apabila program telah selesai diketik, maka kita bisa jalankan programnya dengan running. Nah, untuk running ini kita bisa menggunakan tombol F9 pada keyboard atau bisa juga menggunakan tanda ini, gambar ini yang saya lingkari di monitor. Atau bisa juga kita klik build lalu pilih build and run. Saya coba running, jalankan programnya. Nah, kemudian kita di sini ketika dijalankan programnya, kita disuruh untuk menginputkan bilangan yang ingin kita cari atau apakah itu bilangan genap atau bilangan ganjil. Kemudian saya coba masukkan 2222. Maka outputnya 2222 adalah bilangan genap. Kemudian
Kita running lagi. Saya coba masukkan angka 3333, maka outputnya 3333 adalah bilangan ganjil. Untuk jalannya program ini yaitu ketika program tersebut dijalankan, maka pengguna program akan memasukkan nilai yang akan ditampung pada variabel bill. Selanjutnya akan masuk pada pernyataan kondisi percabangan if untuk mengecek jika nilai bill dilakukan operasi mod 2 menghasilkan nilai sisa pembagiannya itu 0. Bila sisa pembagiannya itu 0, bilangan tersebut merupakan bilangan genap. Maka program akan mengeksekusi if tersebut dan outputnya akan bilangan adalah bilangan genap. Sedangkan sebaliknya, apabila kondisi tersebut pada kondisi pertama tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi else, yaitu kondisi yang kedua, sehingga outputnya akan muncul bill adalah bilangan ganjil. Untuk tadi saya jalankan programnya itu, saya coba menginputkan bilangannya yaitu 2222 dan 3333. Nah, untuk 2222 itu if 2222 mod 2 apakah sama dengan 0? Iya. 22222 mod 2 itu sama dengan 0. Maka outputnya yaitu 2222 adalah bilangan genap. Kemudian untuk bilangan yang saya inputkan 33333 tadi, itu if 3333 mod 2 apakah sama dengan 0? Tidak. 33333 mod 2 itu tadi sama dengan 1, bukan sama dengan 0. Maka pada kondisi yang pertama tidak terpenuhi, kemudian program akan mengeksekusi kondisi yang kedua yaitu else. Sehingga outputnya 3333 adalah bilangan ganjil. Begitulah penjelasan saya mengenai soal yang pertama ini tentang menentukan atau mengecek bilangan genap atau ganjil dari sekelompok bilangan. Soal yang kedua ini yaitu buatlah program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari dua bilangan. Sama seperti mencari maksud saya sama seperti membuat program yang lain. Kita ketikkan terlebih dahulu validator yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan validator IOStream H, sama seperti mengecek bilangan genap dan ganjil tadi. Maka ketikkan include IOStream H. Lalu kita ketikkan using namespace std dan integer main, int main itu. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal sebagai penanda berawalnya program. Pada program ini kita menggunakan 6 variabel, yaitu variabel i, a, b, x, kpk, dan juga pilih, yang kita deklarasikan dalam tipe integer.
maka bisa kita ketikkan INTI, A, B, X, KPK, pilih, dan tanda semikolon ini. Lalu kita deklarasikan KPK sama dengan 0, tanda semikolon. Setelah itu kita ketikkan cout garing T, program menentukan KPK dan FPB, N-line semikolon. Garing T ini berfungsi untuk supaya kalimat tersebut rata tengah. Kemudian kita bisa ketikkan cout N-line lagi dan tanda semikolon. Cout N-line ini untuk memberikan jarak antara kalimat yang atas dengan kalimat yang di bawahnya. Kemudian kita ketikkan cout 1 menentukan KPK N-line semikolon, lalu ketikkan lagi cout kedua yaitu 2 menentukan FPB N-line semikolon. Nah, pada kedua cout ini maksudnya itu pengguna program diminta untuk menginputkan kodenya, apakah dia ingin menentukan KPK atau menentukan FPB. Jika ingin menentukan KPK, maka pengguna program harus menginputkan angka 1 sebagai kode 1, dan apabila pengguna program ingin mencari FPB, maka pengguna program harus menginputkan kode 2. Untuk menginputkan kodenya itu, maka ketikkan cout garing N, masukkan pilihan Anda. Kemudian tanda semikolon. Garing N ini berfungsi untuk memberikan jarak antara kalimat di atasnya dengan kalimat yang diberikan garing N ini. Sama seperti cout N-line, fungsinya hampir sama. Kemudian sin pilih. Nah, pada program ini saya juga menggunakan pernyataan kondisi switch case untuk memilih apakah pengguna program ingin mencari KPK atau ingin mencari FPB. Nah, kemudian kita ketikkan switch pilih di sini. Setelah itu, kita berikan buka kurung kurawal sebagai penanda switch tersebut. Kemudian kita pilih, maksud saya kita ketikkan case 1 sama dengan, kemudian buka kurung kurawal untuk case 1. Maka kita ketikkan cout garing N mencari KPK N-line, tanda semikolon. Lalu ketikkan cout masukkan bilangan pertama tanda semikolon, lalu sin A, lalu cout masukkan bilangan kedua, kemudian sin B, dan cout N-line. Nah, pada cout dan sin ini maksudnya nanti pada saat program dijalankan, pengguna program diminta untuk menginputkan bilangan pertama dan juga bilangan kedua. Setelah itu, nah pada program ini kita juga menggunakan pernyataan perulangan for, di mana for I sama dengan 1, I kurang dari B, I plus plus. Lalu buka kurung kurawal sebagai untuk lalu buka kurung kurawal. Kemudian
kita ketikkan KPK sama dengan KPK plus A, kemudian semikolon. Lalu kita juga menggunakan pernyataan kondisi if di sini, di mana if KPK mod B apakah sama dengan 0. Kemudian buka kurung kurawal dan ketikkan cout garing N KPK dari bilangan pertama dan bilangan kedua adalah KPK N-line semikolon. Kemudian kita berikan tulisan break di sini untuk apabila KPK ini telah dijalankan untuk program KPK ini berhenti. Kemudian break kembali, kemudian case 2. Case 2 ini untuk menentukan FPB. Nah, kita buka kurung kurawal, lalu cout mencari garing N mencari FPB N-line tanda semikolon, kemudian ketikkan lagi cout masukkan bilangan pertama, lalu sin A, kemudian ketikkan cout masukkan bilangan kedua, kemudian sin B. Nah, kemudian kita ketikkan X sama dengan A mod B, lalu tanda semikolon, dan di sini menggunakan pernyataan kondisi while, di mana while X tidak sama dengan 0, kemudian ke kurung kurawal, maka A sama dengan B, B sama dengan X, X sama dengan A mod B. Kemudian ketikkan cout garing N FPB bilangan pertama dan bilangan kedua adalah B N-line semikolon break. Dan apabila pengguna program menginputkan kode yang bukan angka 1 atau angka 2, maka kita bisa menambahkan default di sini untuk sebagai tanda menginformasikan kepada pengguna bahwa kode yang dimasukkannya itu tidak benar. Maka kita ketikkan cout, maaf kode yang Anda masukkan salah, N-line dan semikolon. Kemudian tutup kurung kurawal untuk default, tutup kurung kurawal lagi untuk switch, dan tutup kurung kurawal lagi sebagai penanda berakhirnya program. Setelah program selesai diketik, maka kita bisa running dan jalankan programnya. Kita coba running. Nah, pada saat program dijalankan, kita diminta untuk menginputkan pilihan kita. Saya coba menginputkan kode 1, maka yang keluar adalah mencari KPK. Berarti kita ingin mencari KPK kan? Maka masukkan bilangan pertama. Bilangan pertamanya saya misalnya menginputkan 3. Kemudian bilangan keduanya misalnya saya inputkan 6. Maka outputnya yaitu KPK dari bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 6. Nah, seperti itu. Kemudian untuk jalannya program KPK tersebut yaitu tadi kan sudah dideklarasikan bahwa KPK itu sama dengan 0. Nah, saya masukkan, nah ini KPK sama dengan 0. Nih, KPK sama dengan 0. Kemudian
Tadi saya masukkan pada saat running itu saya masukkan bilangan pertama itu 3 dan bilangan kedua itu adalah 6. Kemudian masuk pada pernyataan perulangannya, yaitu I sama dengan 1. Apakah 1 itu kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka KPK sama dengan KPK plus A. KPK tadi kan 0. Maka KPK sama dengan 0 ditambah A tadi 3. KPK sama dengan 3. Kemudian masuk ke pernyataan kondisinya. If KPK mod B apakah sama dengan 0? If KPK tadi sudah kita dapatkan 3. Maka 3 mod 6 apakah sama dengan 0? Tidak. Maka kembali ke perulangannya. I tadi kan 1. Maka I yang sekarang 1 tambah 1 yaitu 2. I sama dengan 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka kita ke pernyataan ini. KPK sama dengan, tadi kan sudah kita dapatkan KPK yang pertama itu 3. 3 tambah bilangan pertama, tadi kan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Maka masuk ke pernyataan kondisinya. 6 mod 6 apakah sama dengan 0? Iya. 6 mod 6 itu sama dengan 0. Maka program akan menjalankan cout KPK dari bilangan pertama dan bilangan kedua adalah ini. Sehingga outputnya yaitu KPK dari bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 6. Ya, seperti itu. Kemudian saya coba running lagi untuk menentukan FPB-nya. Maka saya masukkan kode 2. Nah, akan keluar mencari FPB kan. Kemudian kita diminta untuk menginputkan bilangan pertama. Saya inputkan lagi bilangan pertamanya itu 3, bilangan keduanya itu 6. Maka outputnya yaitu FPB bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 3. Untuk jalannya program tersebut, jalannya FPB itu yaitu pada case 2 ini kita kan disuruh untuk menginputkan bilangan pertama. Tadi saya menginputkan 3 dan bilangan keduanya itu 6. Kemudian X sama dengan A mod B. A itu bilangan pertama dan B bilangan kedua. Maka 3 mod 6. Lalu ke pernyataan kondisi while X tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B sama dengan X sama dengan A mod B. Nah, X-nya tadi kan sudah didapatkan yaitu 3. Kemudian 3 apakah tidak sama dengan 0? Iya. Maka A sama dengan B. Kita isikan. B-nya tadi kan 6. Maka A sama dengan 6. B sama dengan X. X tadi 3. Kemudian maka X sama dengan A mod B. Berarti 6 mod 3. Sama dengan, apakah sama dengan 0? Maaf, maksud saya 6 mod 3.
balik ke while. Kemudian tadi kan kita dapatkan X-nya 0. Kemudian 0 apakah 0 tidak sama dengan 0? Tidak, maka akan cout ke FPB bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 3, sehingga output dari FPB tersebut yaitu FPB bilangan pertama dan bilangan kedua adalah 3. Kemudian saya coba build dan run lagi. Saya coba memasukkan bukan angka 1 dan bukan angka 2. Sehingga saya masukkan 3 misalnya. Maka outputnya, maaf, kode yang Anda masukkan salah. Nah, karena pada case 1 dan case 2 tidak terpenuhi, maka program akan mengeksekusi default. Karena yang saya masukkan tadi bukan kode 1 dan juga bukan kode 2. Kemudian outputnya yaitu, maaf, kode yang Anda masukkan salah. Begitulah penjelasan mengenai soal menentukan KPK dan FPB dari 2 bilangan. Baiklah, kemudian masuk ke soal yang nomor 3, yaitu buatlah program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang hanya menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Contohnya itu input N sama dengan 6, bil 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 5, 4, output tidak ada. Nah, hal pertama yang kita lakukan pastinya mengetikkan terlebih dahulu file header yang kita gunakan. Di sini kita dapat menggunakan file header iostream h, maka ketikkan include iostream. Kemudian pada baris selanjutnya ketikkan using namespace std semikolon, lalu integer main. Kemudian kita berikan tanda buka kurung kurawal sebagai penanda berawalnya program. Nah, pada program ini kita membutuhkan 6 variabel, yaitu variabel bil, j, n, i, jumlah, dan hasil yang kita deklarasikan dalam tipe integer. Pada variabel bil, kita menggunakan array. Di sini saya memesan 15 kamar. Bebas sebenarnya ingin memesan berapapun, 100 bisa, 50 bisa, atau berapapun sesuai yang kita butuhkan. Tapi di sini saya memesan 15 kamar saja untuk array bil tersebut. Kemudian kita ketikkan cout garing T, program menentukan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali garing n line. Semikolon. Kemudian kita ketikkan cout, masukkan jumlah bilangan, lalu sin n. Nah, pada cout masukkan jumlah bilangan ini, apabila program dijalankan, maka pengguna program diminta untuk memasukkan jumlah bilangan yang ingin dicari. Kemudian cout n line. Kemudian di sini pada program ini kita menggunakan nested for atau for bersarang. Yakni kita masuk ke pernyataan perulangan for-nya, yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari n,
I++. Kemudian buka kurung kurawal, maka ketikkan cout, masukkan nilai bilangan ke I sama dengan semikolon. Lalu sin bil I. Lalu pada for selanjutnya, for I sama dengan 1, I kurang dari N, I++. Lalu buka kurung kurawal, kemudian for kembali yaitu for J sama dengan 1 plus I plus 1, maksud saya, kemudian J kurang dari N, J++. For yang di sini dia memakai J. Kemudian kita selain menggunakan pernyataan perulangan for, di sini kita juga menggunakan pernyataan kondisi if, di mana if bil I lebih besar dari bil J, maka buka kurung kurawal, hasil sama dengan bil I, kemudian bil I sama dengan bil J sama dengan hasil, lalu tutup kurung kurawal if tersebut. Kemudian tutup kurung kurawal untuk for itu, lalu tutup kurung kurawal lagi untuk for I sama dengan 1 tersebut. Kemudian lanjut lagi pada pernyataan perulangan for yang selanjutnya. Di sini for I sama dengan 1, I kurang dari N, I++. Kemudian kita buka kurung kurawal, maka deklarasikan jumlah itu sama dengan 0. Kemudian for J kurang dari J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, J++. Lalu buka kurung kurawal untuk for itu dan masuk ke pernyataan if yang selanjutnya, yaitu if bil I apakah sama dengan bil J. Nah, kemudian jumlah plus ke perulangan jumlah. Lalu tutup kurung kurawal dan kita menggunakan if lagi, di mana if bil I tidak sama dengan bil I kurang dari 1, maka buka kurung kurawal if bersarang ya ini. Nah, maka untuk mengecek apakah jumlah bilangannya itu ada yang muncul lebih dari 3 kali, kita menggunakan if yang ini, yakni if jumlah lebih besar dari 3, maka buka kurung kurawal, kita ketikkan cout garing N, bilangan yang muncul lebih dari 3 kali adalah bil I, tanda petik ini untuk hasilnya nanti, dan semikolon cout N line. Kemudian tutup kurung kurawal untuk if, dan tutup kurung kurawal lagi untuk if bil I yang ini. Kemudian tutup kurung kurawal lagi untuk for I sama dengan 1, dan kita berikan tutup kurung kurawal lagi sebagai penanda berakhirnya program. Nah, setelah program tersebut selesai kita ketik, maka kita bisa running atau kita jalankan. Kita coba jalankan programnya. Nah, kan akan keluar tuh masukkan jumlah bilangan. Di sini kita diminta untuk menginputkan jumlah bilangannya. Misalnya saya inputkan jumlah bilangannya 6. Saya ingin mencari bilangan 1 sampai bilangan 6 itu yang apakah muncul lebih dari 3 kali atau tidak, yang sama bilangannya. Kemudian masukkan bilangan ke 1. Misalnya bilangan ke 1 saya masukkan angka 1. Bilangan kedua angka 2. Bilangan ketiga 4. Bilangan keempat 4. Maaf, 4. Bilangan kelima itu 4. Dan bilangan keenam itu 4. Maka outputnya yaitu bilangan yang muncul lebih dari 3 kali adalah 4. Ya, di sini kan
Memang yang muncul lebih dari 3 kali ada bilangan 4. Untuk jalannya program, yaitu pada saat kita menjalankan programnya, pengguna program akan diminta untuk menginputkan bilangan yang ingin dicari. Apakah ada yang muncul lebih dari 3 kali? Ini masukkan jumlah bilangan. Nah, kemudian tadi kan saya masukkan jumlah bilangannya itu N sama dengan 6 kan. Ini N sama dengan 6. Kemudian masuk ke pernyataan perulangannya. For I sama dengan 1. Tadi kan N-nya 6. Maka 1 apakah kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka program akan mengerjakan cout yang ini. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginputkan nilai bilangan ke 1. Tadi saya menginputkan bilangan ke 1 itu 1. Kemudian akan ke I++, ke perulangannya lagi. I sekarang yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai bilangan kedua. Jadi saya masukkan bilangan kedua itu 2. Maka ke I++ lagi. Sekarang I-nya 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka ke cout ini lagi dan menginputkan bilangan ke 3. Bilangan ketiga itu tadi saya inputkan 4. Kemudian berulang lagi seterusnya. Dan saya tadi menginputkan bilangan keempatnya juga 4, bilangan kelimanya 4, bilangan keenamnya 4. Nah, maka dia akan terus berulang sampai I sama dengan 6. Karena 6 kurang dari sama dengan 6 itu, iya. Apakah 6 kurang dari sama dengan 6? Iya kan? Nah, itu. Tapi jika I sudah sama dengan 7, maka apakah 7 kurang dari sama dengan 6? Tidak. Maka for yang ini akan berhenti sampai ke bilangan ke-6. Kemudian akan lanjut ke for yang selanjutnya. For I sama dengan 1. N-nya tadi kan 6. Nah, 1 apakah kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka ke for yang ini, for J sama dengan I plus 1. Nah, J itu kan I tadi 1. Maka 1, J 1 tambah 1, berarti 2. J itu kan 2, apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, maka ke if bil I lebih besar dari bil J. Maka bil 1 apakah lebih besar dari bil 2? Tidak. Saya tadi memasukkan bilangan pertama itu 1, bilangan keduanya itu 2. Jadi 1 apakah lebih besar dari 2? Tidak. Maka ke for yang ini I sama dengan 1. Maaf, maksud saya I sekarang sama dengan 2. I kurang dari sama dengan 6. Iya. Maka for J sama dengan 2 tambah 1, 3 sekarang J-nya. J apakah kurang dari sama dengan 6? Iya. Maka if bil 2 apakah lebih besar dari bil J? Bil J-nya ini 3. Tidak lebih besar dari 3. Tidak, karena kan bil 2-nya tadi saya masukkan 2, bil 3-nya tadi saya masukkan angka 4. Jadi tidak lebih besar. Begitupun seterusnya
perulangan ini sampai I sama dengan 6. Kalau I sudah sama dengan 7, maka akan berhenti. Kemudian ke for yang selanjutnya, yakni for I sama dengan 1, I kurang dari N, I plus plus. N-nya tadi kan sama dengan 6. Kemudian 1, apakah kurang dari sama dengan 6? Iya, maka program akan ke sini. Jumlah sama dengan 0. Kemudian for J sama dengan 1. 1, apakah kurang dari sama dengan 6? Iya, maka if bil 1 apakah sama dengan bil 2? Tidak. Karena bil 1-nya tadi saya 1 dan bil 2-nya itu saya masukkan 2. Maka ke for yang ini lagi, dia akan looping. Kemudian I yang sekarang yaitu 2. 2 apakah kurang dari sama dengan 6? Ya. Maka jumlah sama dengan 0. For J sekarang sama dengan 2. J apakah kurang dari sama dengan 6? 2 apakah kurang dari sama dengan 6? Ya, maka ke if bil 2 apakah sama dengan bil 3? Tidak, maka jumlah plus plus. Kemudian ke for sama dengan 3. Apakah I kurang dari sama dengan 6? I-nya 3, maksud saya apakah 3 kurang dari sama dengan 6? Iya, maka jumlah sama dengan 0, kemudian for J sama dengan 3 sekarang J-nya. 3 apa kurang dari sama dengan 6? Ya, maka if bil 3 apakah sama if bil 2 apakah sama dengan bil 3? Bil 3 apakah sama dengan bil 4? Iya, maka jumlah plus plus. Begitupun seterusnya sampai I-nya itu 6. Apabila I-nya itu 7, maka program akan berhenti. Bila I-nya itu begitupun juga pada for J-nya juga. Apabila J-nya itu sudah 6, maka J kurang dari sama dengan 6, iya. Kemudian bila sudah 7 J-nya, maka akan berhenti programnya. Kemudian if bil 5 sama dengan bil 6, iya, maka jumlah plus plus. Karena kan bil 5-nya itu tadi saya isikan 4 dan bil 6-nya itu saya isikan 4 juga, maka sama dengan. Maka mereka sama-sama 4. Kemudian setelah program yang ini berhenti, lanjut ke if bil I tidak sama dengan bil I kurang 1. Nah, jika bil 1 tidak, jika bil I sama dengan bil 1, maka if jumlah lebih besar sama dengan 3. Nah, if jumlah lebih besar sama dengan 3. Jumlahnya tadi kan yang sama itu ada 4 ya. Jadi jumlah itu tuh kan ini hasilnya tadi jumlahnya 4. Nah, if 4 apakah lebih besar dari 3? Iya. Maka outputnya yaitu yang cout ini. Outputnya bilangan yang muncul lebih dari 3 kali adalah bilangan 4. Tadi kan saya menginputkan bilangannya itu 1, 2, 4, 4, 4, 4. Jadi bilangan yang muncul lebih dari 3 kali itu adalah bilangan 4. Ini. Ya, kan bilangannya muncul lebih dari 3 kali adalah 4. Kemudian
Saya coba running lagi. Apabila bilangan yang saya inputkan itu tuh saya coba 6. Jumlah bilangannya 6. Nah, misalnya bilangan pertama itu 1, bilangan kedua itu 2, bilangan ketiga itu 2, bilangan keempat itu 6, bilangan kelima itu 4, bilangan keenam itu 7, maka outputnya tidak ada. Tidak ada output. Karena bilangan yang saya inputkan 6 bilangan yang saya inputkan ini kan 1, 2, 2, 6, 4, 7 itu tidak ada yang muncul lebih dari 3 kali. Maka tidak ada outputnya, maka outputnya tidak muncul, langsung berhenti programnya. Begitulah penjelasan saya mengenai soal nomor 3 ini, mengenai bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Jika tidak ada yang muncul lebih dari 3 kali, maka outputnya tidak ada. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.